Hai semuanya. Jadi ini adalah soal KSN Matematika SMA tahun 2020 nomor 7. Tentukan semua polinomial dengan koefisien bilangan real Px yang memenuhi P floor dari X sama dengan P floor dari Px untuk setiap bilangan real X. Oke, saya asumsi bahwa kalian sudah tahu floor itu apa. Kalau belum tahu, silakan Google untuk mencari tahu. Oke, so let's start. Ya, jadi di sini mungkin paling enak itu kita coba dengan masukin sebuah X bilangan bulat ya. Jika X bilangan bulat, maka maka floor dari X kan sama dengan X ya. Oke. Ya. Dan berarti Px ini sama dengan P floor dari X sama dengan floor dari Px. Ini bilangan bulat juga kan? Ya, karena floor itu selalu bilangan bulat. Oke, maka Px ini adalah anggota dari bilangan bulat. Nah, artinya ya karena X tambah 1 itu bilangan bulat, maka Px tambah 1 juga bilangan bulat dong ya. Oke, sekarang perhatikan Px tambah epsilon. Dengan epsilon ini saya mau pakai di antara 0 sampai 1. Tidak inklusif. Oke? Kita punya floor dari X tambah epsilon. Oke, ini sama dengan X ya. Karena epsilon ini ya bilangan di antara 0 dan 1 gitu ya. Oh, kalau ya, oke, benar. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Jadi, oke, dan perhatikan atau sehingga kita punya Px sama dengan P dari floor X tambah epsilon sama dengan floor dari Px tambah epsilon. Ya kak? Oke ya. Artinya Px tambah epsilon ini ada di antara Px hingga Px tambah 1. Oke ya? Sekarang kita punya fakta dari, ya mungkin dari kalkulus atau pelajaran SMA gini. Itu adalah polinomial karena polinomial selalu kontinu di real. Oke, maka Px tambah 1 itu sama dengan
Ya, PX tambah 1 itu pasti salah satu dari PX tambah 1 atau enggak PX itu sendiri. Oke, alasannya kenapa? Oke, misalnya ini X, berarti ini PX ya. Dan PX itu kontinu. Di sini itu X tambah 1. Oke, artinya kontinu, dia itu ya punya garis, gak ada putusnya. Oke? Nah, lalu range dari PX tambah epsilon itu maksimalnya adalah PX tambah 1. Oke? Karena PX tambah 1 itu bulat, oke? Maka dia cuma bisa nilainya PX tambah 1 atau enggak PX, dimana nanti mungkin gambar grafiknya itu ya seperti ini. Oke ya? Jadi akibatnya, ya ini hapusnya lama, maaf. Oke, titik akibatnya PX tambah 1 kurang PX itu antara 0 dan 1. Oke? Sekarang perhatikan. Sekarang misalkan PX sama dengan ANXN tambah AN-1 XN-1 seterusnya sampai A1 X tambah A0. Oke. Maka PX tambah 1 kurang PX ini sama dengan AN X tambah 1 N tambah 1 kurang X pangkat N. Oh ya, ini gak ada tambah 1 ya. Tambah, langsung aja deh. Tambah A1, ini jadinya X tambah 1 kurang X. A0-nya habis ya. Oke, berarti ini itu sama dengan AN kali. Nah, ini itu bisa difaktorkan kan. Ya, X pangkat ini difaktorkan jadi X tambah 1 kurang X kali X tambah 1 pangkat N-1 tambah X tambah 1 X N-2 X tambah seterusnya tambah X pangkat N-1. Oke? Ya, kita tulis saja ini sigma dari I sama dengan 0 sampai N-1 dari ya sampai 1 sampai N deh. 1 sampai N dari X tambah 1 pangkat N min I kali X pangkat ya X pangkat I min 1. Oke. Jadi yang ini kan 1 ya. Ya, jadi ini tuh sama dengan AN kali sigma I sama dengan 1 sampai N X tambah 1 pangkat N kurang I X I minus 1 tambah seterusnya sampai A1. Nah, sekarang ya. Sekarang kita tahu kalau polinomial itu sifatnya begini. Jadi kalau polinomial punya apa ya? Polinomial itu kan sifatnya pasti kalau dia pangkat n, oke, dia antara bentuknya kayak gini, ke kanannya itu semakin positif, atau enggak sesuatu yang seperti ini, ke kanan semakin negatif. Oke, jadi ya semakin X-nya besar, kita dapat dia positif infinite, atau X-nya semakin besar dia negatif infinite. Oke, jadi kita bisa bilang bahwa di sini kan
Ya, di sini kan derajatnya itu N kurang 1 ya. Oke. Jadi kita bisa bilang yang merupakan polinom derajat N-1. Oke. Jika derajatnya ini minimal 1 ya. N-1 lebih dari sama dengan 1, maka untuk suatu atau enggak, maka terdapat n bilangan asli yang cukup besar sehingga tadi kan bisa positif infinite, bisa negatif infinite. Jadi kita tulisnya sehingga mutlak dari px plus 1 minus px ini lebih dari 1. Oke ya. Karena tadi itu kita harus ada 0 px plus 1 kurang px min 1 di sini harus 0 atau enggak 1. Jadi kalau ada x yang memenuhi sehingga dia itu lebih dari 1, maka gagal ya. Oke. Sehingga haruslah n-1 itu kurang dari 1 atau n kurang dari 2. Oke. Sehingga kita bisa misalkan ya, atau akibatnya aja deh. Akibatnya px sama dengan a1x tambah a0. Oke, derajatnya harus kurang dari 2. Ya, jadi jika px tambah 1 kurang px sama dengan 0, maka kita peroleh apa? Oke, kita pakai yang ini ya. Px tambah 1 kurang px itu sama dengan a1. Jadi ya 0 sama dengan px tambah 1 kurang px sama dengan a1. Oke, sehingga px sama dengan a0. Oke, dimana a0 ini bilangan Oke, di sini a0 masih bilangan real ya. Dan jika px tambah 1 kurang px sama dengan 1, maka 1 sama dengan px tambah 1 kurang px sama dengan a1. Oke. Sehingga px sama dengan a1-nya 1 kan? Berarti x tambah a0. Di mana a0 elemen real. Nah, sekarang jika x sama dengan 0, oke, kita peroleh px sama dengan p ya floor dari 0. Ya, ini sama dengan floor dari P0. Sama dengan ya floor dari A0 ya. Floor dari A0. Oke. Ya, ini berarti A0 ya. Oke ya. A0 sama dengan P0 sama dengan floor dari A0.
Akibatnya A0 ini elemen bilangan bulat. Oke, jadi semua P yang memenuhi adalah Px sama dengan X tambah A0, di mana A0 itu harus bilangan bulat. Selesai. Oke, jadi sekian untuk pembahasan nomor 7 KSN Matematika SMA hari kedua. Dan jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini, dan sampai jumpa.